baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah di dalam agama kita disebut dengan ayatul kauniyah, ayat-ayat kauniyahnya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, perintah Allah tidak hanya membaca ayatul kauniyah. Kalau perintah untuk baca ayatul kauniyah itu banyak sekali juga kita temukan dalam Al-Quran. Yang paling populer kata Iqra itu sendiri, firman Allah pertama kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Dan juga ayat-ayat yang lain, utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatillah, bacalah apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari kalimat-kalimatnya di dalam Al-Quran maupun di dalam ucapan Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain itu, selain ayatul Qur'an atau ayatul qauliyah, di dalam agama kita juga ada yang disebut dengan ayatul kauniyah. Ayatul kauniyah itu ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta, baik langit dan bumi dengan segala isinya atau bahkan manusia itu sendiri, bagian daripada ayatul kauniyah. Kita banyak juga sebagaimana Allah tadi kita baca di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk tidak bosan-bosan membaca ayatul kauniyahnya Allah. Bahkan di dalam syariat dijadikan itu sebagai satu kewajiban. Bapak Ibu punya kemampuan baca Al-Quran itu wajib loh dalam agama. Fardul ain hukumnya. Kalau nggak bisa baca berdosa. Minimal kita bisa melafalkan dan mengenali huruf hijaiyah, bisa melafalkannya tanpa mengubah makna, walaupun kefasihan kita belum seperti yang disebut dalam ilmu tajwid. Itu minimal standar fardul ain kita punya kemampuan baca Al-Quran. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita baca di dalam berbagai ayat Al-Quran, kita akan menemukan banyak sekali perintah Allah yang meminta kita untuk kita juga bertafakur membaca ayat-ayat kauniyahnya Allah. Itu kalau kita buka surat Ar-Rum mulai dari ayat 20 sampai 25, itu perintah Allah berturut-turut agar manusia juga membaca, memperhatikan apa yang menjadi ayatul kauniyahnya Allah dalam kehidupan alam semesta dan juga bahkan dalam kehidupan dan penciptaan manusia itu sendiri. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah, an khalaqakum min turabin, kalian itu awal mulanya diciptakan dari tanah. Maksudnya Nabiullah Adam, kita semua ini gak lagi dari tanah Bapak Ibu, tapi dari nutfah. Mulai awal penciptaan kita itu dari nutfah, spermatozoid yang bertemu dengan sel telur dalam ovumnya seorang wanita. Itu awal penciptaan kita. Tapi awal mula dulu manusia pertama Nabiullah Adam diciptakan dari tanah. Sebetapa kuat usaha manusia untuk menghilangkan unsur ketanahannya, tetap tanah itu melekat pada badan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu mati, sejak kemudian terkalang lagi, gosok-gosok keluar lagi kalang itu ya. Kalang itu salah satu bagian dari tanah. Kita pikir dari mana itu kalang? Kok bisa nempel lagi di badan kita? Ya, badan kita hakikatnya dari tanah. Wa fawqa kulli dzi turabin
turabun, kata hadis Nabi, semua yang ada di atas muka bumi ini hakikatnya dari tanah semua. Manusia tercipta awal mulanya dari tanah. Pohon yang menjulang tinggi di atas langit itu kan dari tanah juga ya. Atau masjid kita ini, ada masjid, ada tiang, ada kubah, bahkan ada menara yang menjulang tinggi ke langit. Itu materialnya terbuat dari bahan-bahan yang ada di bawah perut bumi, ya kan? Semen dari mana? Dari tanah, ya kan? Apalagi batu bata dari tanah liat, ya kan? Apalagi besi dari perut bumi itu, ya. Semua yang ada di tanah, kata Rasulullah, asalnya dari tanah. Wa fawqa kulli turabun. Semua yang ada di atas tanah ini hakikatnya berasal dari bawah tanah, apapun bentuknya. Nah, maka Allah minta kita perhatiin tanda-tanda Allah dalam penciptaan kita manusia itu sendiri. Maka sebab itu kalau kita meninggal dunia, segera balikkan dia ke jati diri asalnya. Apa itu ke dalam tanah? Urung udip lakebu, urung mati lakebu, kalau kata orang Aceh. Kita masih hidup, fitrahnya ingin makan. Tetapi orang yang sudah mati, kemauannya ingin dikuburkan, segera balik ke tempat asalnya. Dan moga-moga di tempat asalnya itu dia mendapatkan darul khairan min dari, wa ahlam khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji. Rumah atau tempat tinggal yang lebih nyaman dari tempat tinggalnya di dunia, keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang ditinggalkannya di dunia, dan juga pasangan pendamping hidup yang lebih harmonis daripada pendamping dan pasangan hidupnya di dunia. Itu kan yang jadi harapan kita semua. Nah, kata Allah dalam surat Rum, itu aja ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Sekuat apapun Bapak Ibu mau menghindar dari kematian, ya, dalam penciptaan kita manusia ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam kematian kita manusia pun ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bapak Ibu berusaha sekuat tenaga untuk ajal itu gak menjemput kita. Kita sembunyi kalau kata Allah di balik dinding tembok yang paling kokoh, tetap ajal itu akan datang menjemput kita. Aina ma kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, meskipun kamu sembunyi dari yang namanya ajal, pasti ajal itu akan mendatangi kita walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun kita berlindung di balik dinding benteng yang sangat kokoh, bisa menghindari. Nah, maka pilihannya Bapak Ibu, karena itu kita tidak bisa hindari, satu saja pilihannya itu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ya, kita tidak pernah ada yang tahu, yang belum kita pikir ini masih lama, kayaknya masih sehat, tiba-tiba meninggal dunia. Nanti saya kasih tahu, mantan wakil bupati Aceh Besar Pak Samsul meninggal dunia Semarang. Padahal beliau lagi siap-siap untuk kontestasi maju untuk jadi calon rektor. Ya kan kita nggak ada yang tahu. Kita pikir ini kayaknya bisa, usia masih panjang kalau sudah datang takdir itu. Ya, faida jajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak dimaju dan diundur meskipun sesaat. Itu pun di situ kata Allah ada kekuasaan Allah. Dalam kematian kita manusia pun Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Begitu juga selanjutnya di dalam surat Al-Rum ayat 21 Allah juga berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dari jenis kita sendiri pasangan hidup.
Allah tidak pernah ciptakan pasangan hidup kita dari jenis yang lain, Bapak Ibu. Tidak ada kan manusia yang gila kawin dengan kucing peliharaannya, atau manusia yang gila kawin dengan bangsa jin. Itu manusia sinting, itu ada mungkin ya, tapi itu manusia yang gak waras. Tanda kekuasaan Allah, kita sukanya sama sejenis kita, sama-sama manusia. Kita suruh ilaiha, dengan itulah kita bisa hidupnya tenang ya. Nah, di situ aja Bapak Ibu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang yang saling tidak punya hubungan kemudian membangun satu hubungan atas nama Allah, kemudian apapun yang sebelumnya diharamkan jadi halal. Coba Bapak Ibu bayangkan di mana besar itu tanda kekuasaan Allah. Nah, dulu sebelum kita kawin dengan istri kita, jangankan serumah atau sekamar Bapak Ibu, pegangan tangan atau boncengan aja sudah dianggap tabu betul itu di tengah masyarakat ya. Tapi setelah menikah, bahkan kalau nggak sekamar dianggap bermasalah, berubah 180 derajat. Dulu sebelum menikah, boncengan dianggap masalah, jangankan sekamar, boncengan aja dengan perempuan yang belum jadi istri kita itu jadi fitnah, jadi gunjingan di tengah masyarakat ya. Tapi setelah menikah, coba Bapak Ibu renungkan, nggak sekamar tidur berbulan-bulan dianggap bermasalah kan? Ini pasti rumah tangganya bermasalah. Nah, jadi 180 derajat berbeda itu kehidupan. Di situ aja kata Allah ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau merenung ya. Begitu juga kata Allah kemudian dalam ayat selanjutnya 23 surat Ar-Rum, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi. Tanda-tanda kekuasaan Allah juga, Allah lah yang telah mampu menciptakan langit dan bumi. Manusia tidak pernah bisa. Bahkan dalam ayat yang lain, langit itu dibangunnya sama Allah bi ghairi amadin tarawna. Kau bisa lihat Allah ciptakan dom itu ya kubah. Langit itu kan berbentuk seperti kubah, tapi bi ghairi amadin tarawna, tanpa ada tiang. Betapa besar semesta ini tidak ada tiangnya. Kita Bapak bangun masjid, kalau nggak ada 55 meter seperti ini, tiang roboh ya. Kalau nggak sesuai standar bangunan yang ditetapkan di dalam ilmu sipil, teknik sipil, yang bangunannya roboh kayak di pesantren Sidoarjo itu kemarin, roboh bangunannya. Allah sebesar apa yang ciptakan langit tanpa pernah kita lihat ada tiang yang menyangga langit. Nah, itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Maka Allah subhanahu wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Di antara kekuasaan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu juga bumi, banyak sekali Bapak Ibu misteri dalam kehidupan kita di muka bumi ini yang belum bisa kita pecahkan. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Begitu juga berbeda-bedanya bahasa dunia. Kita tidak sanggup hitung berapa ada bahasa di dunia. Ya beda-beda. Bahkan yang anehnya Bapak Ibu, seprovinsi kita pun ada 11 bahasa. Di Aceh ini ada 11 bahasa. Ada bahasa Aceh dengan berbagai dialeknya. Kalau orang Siblek ngomong kayak Pak Anwar, beda itu dengan orang Aceh Utara ngomong. Kalau orang Aceh Utara itu oku, apa oku, katrol sinyalun. Kalau Aceh Selatan pagi-pagi. Beda-beda. Itu Aceh beda-beda. Belum lagi ngomong gayo, belum bahasa Jamet, bahasa Alas. Orang Simelu punya bahasanya juga sendiri, macam-macam. Waqtilafu alsinatikum, beda-bedanya bahasa kita. Wa alwanikum, ya, bahkan warna kulit kita pun meskipun kembar, tapi tidak betul-betul identik Bapak Ibu, beda, tetap ada beda. Coba lihat orang kembar, kalau kita perhatiin benar-benar pasti tetap ada yang membuat dia beda.
dengan kembarannya itu. Ya, betapa banyak wajah umat manusia Bapak Ibu, ribuan atau miliaran. Kalau dari tahun manusia pertama sampai manusia akhir, betapa banyak, tapi punya karakter ciri khas masing-masing yang telah Allah siapkan prototipnya untuk bentuk wajah kita ini. Ya. Nah, maka inna fi dzalika laayatin lil alamin, itu semua ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir, kata Allah. Ya. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar, termasuk juga dari tanda-tanda kekuasaannya Allah tidurnya kalian di waktu malam, wan nahari wa batigha'ukum min fadli, dan kerjanya kalian mencari karunia Allah di siang hari. Kalau dalam surat yang lain Allah bilang ini, coba sekali-kali kita renung Bapak Ibu. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Apa kalian tidak pernah renung seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu di muka bumi ini sepanjang tahun siang hari, man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi, siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam supaya kita bisa istirahat? Kacau betul Bapak Ibu. Seandainya nggak ada malam sepanjang hari siang, itu saya yakin banyak manusia yang sakit, yang gangguan kesehatannya pasti banyak betul itu. Begitu juga sebaliknya, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana menurut kalian kalau Allah jadikan malam itu sepanjang waktu? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya, siapalah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan waktu siang supaya kita bisa beraktivitas? Itu juga akan banyak manusia yang mengalami gangguan kesehatan. Ya, malam sepanjang hari. Aduh, nggak bisa kita bayangkan itu Bapak Ibu ya. Maka tidurnya kita pun ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang wa min ayatihi manamukum bil laili, dan tanda kekuasaan Allah itu tidurnya kalian di malam hari. Di dalam surat Al-Zumar ayat 42 Allah nyebut mati sebenarnya persis seperti tidur Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau mengalami peristiwa kematian ya berarti sering-sering tidur. Ya, tapi moga-moga masih bisa bangun. Ya kan Allah yang bilang itu dalam surat Al-Zumar ayat 42, nanti buka. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang pegang jiwa manusia, ruh manusia pada saat dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, sebagaimana Allah tunggang jiwanya manusia pada saat dia tidur, fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, tapi bedanya orang yang mati itu dipegang selama-lamanya ruhnya sama Allah sehingga tidak akan pernah kembali lagi ke jasadnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Tetapi yang tidur, jasadnya itu pada saat dia bangunkan, pada saat dia terbangun, Allah kembalikan ruhnya itu kembali kepada jasadnya. Itu bedanya di sini. Maka Bapak Ibu, kemarin hari Kamis saya ngajar di kampus. Bagi saya ngajar, ada mahasiswi yang biasalah yang suka ngomong kan perempuan. Kalau cowok itu sukanya tidur. Ya kan? Saya dari tadi lihat nggak ada itu ibu-ibu yang tidur. Tapi bapak-bapak banyak yang marah. Tapi kalau ngomong nggak pernah bapak-bapak ngomong, ibu-ibu yang sering buat ribut. Saya tegur, kalian kok gosip di kelas, keluar dua-dua atau maju depan salah satu. Akhirnya salah satu maju ke depan. Yang saya suruh maju ke depan itu protes. Pak, izin, itu yang tidur yang cowok kenapa nggak dibangunin? Itu namanya perempuan seperti itu, dia mobil. Dia nggak mengalah perempuan itu. Saya bilang yang tidur itu nggak ganggu pertama. Kamu ngomong ganggu, ya kan? Orang tidur kan nggak ganggu, orang mati ganggu kan?
Tapi orang gosip ganggu. Yang pertama, yang kedua, ya orang tidur itu ruhnya dipegang sama Allah, ya kan? Aman dia insya Allah. Tapi orang yang ngomong gosip ruhnya kan sama kendali diri sendiri. Nah, maka saya minta pertanggungjawaban. Kalau orang tidur itu mau usah diminta pertanggungjawaban lah, karena ruhnya lagi dipegang sama Allah. Iya, maka kita tidur itu baca doa Bismikallahumma ahya, Bismika amut, dengan namamu aku hidup, dengan namamu lah aku juga mati. Nah, bangun tidur juga itu doanya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya kami tadi mati. Ya, jadi ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Begitu juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita lihat petir halilintar saat hujan, ya. Khaufan, kita takut, tetapi juga ada harapan. Wa tama'an, diolah jadi listrik, macamlah sumber energi petir itu, ya. Harapannya di situ. Tapi takut, ya, kalau sudah ada kilat, kita pasti akan masuk ke ruangan yang tertutup untuk menghindar. Tapi setiap ada rasa cemas, ada krisis, pasti di situ ada momentum. Saya kemarin waktu COVID, Bapak Ibu, kita kan semua pada takut, mengeluh nih, kerja gaji dipotong semua macam. Ada teman saya lihat krisis itu sebagai momentum dia bangkit. Apa yang dia lakukan? Dia impor masker, Bapak Ibu, dari Cina. Kaya raya dia. Memang orang PD ini hebat, saya bilang. Dia bisa lakukan nalaba, kan ada istilah. Implementasinya cuma bisa orang PD, ya. Kita orang makan raya nggak bisa, Bapak Ibu. Orang PD itu bisa memanfaatkan krisis untuk dapat cuan, ya. Itu hebatnya orang PD. Dia bawa masker banyak. Di mana-mana kan kita cari masker waktu itu, ya. Apalagi air apa namanya itu dulu itu, air apa itu yang tuh sanitizer itu, ya. Dia buat kemasannya, dia tempel-tempelin kayaknya benar kali, padahal enggak, dia buat sendiri. Pinter. Waktu itu kan yang sanitizer itu kita cari kemana-mana nggak ada, ya. Harganya kalaupun ada mahal, wah, dia buat sendiri, Pak. Nggak tidur-tidur itu teman, ya, cuan banyak. Ya. Dan juga di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrihi. Ya, itu langit dan bumi itu tegak atas perintahnya Allah, tidak pakai tiang. Bumi juga gitu. Wal ardu mustaqarrin laha. Ya, kita tetap di dunia ini kan tempat walaupun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi, tempat kita nantang. Kita nggak nambang hidupnya, nggak kayak di space sana, di antariksa. Bapak Ibu kalau di antariksa nambang hidupnya, nggak tetap. Nah, coba nambang itu, mau buat rumah gimana caranya? Ya, nah hidupnya nambang, mau ngopi misalnya, waktu mau minum kopi terbang ke langit, kopinya situ. Ya susah hidup itu. Tapi Allah jadikan hidup kita tetap, sehingga kita bisa buat ini, buat itu, bangun ini, bangun itu. Nah, itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga Imam bin Mu'ta'ilah Iskandari mengatakan dalam kata hikmahnya ke-116, amaruka fi hadhihi dar bin nadri fi mukawwinatihi. Allah perintahkan kalian selama masih hidup. Apa salah satu perintahnya Allah? Al-binadri fi mukawwinatihi. Banyak-banyaklah merenung tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta, bahkan yang ada di dalam diri kita sendiri. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita lihat diri kita lihat diri orang, kok beda ya? Padahal kita sama adik kita aja, misalnya dari satu rahim yang sama, tapi bisa beda. Itu sudah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan salah satu perintah Allah bukan hanya ibadah, Bapak Ibu, bukan hanya beramal soleh,
Itu iya perintah Allah, tapi juga kita diperintahkan yang lain sama Allah untuk merenung alam semesta ini. Maka Allah suka dengan orang yang suka merenung penciptaannya Allah. Gimana nggak suka? Bapak Ibu kalau punya karyanya dipuji, diperhatiin, suka nggak? Ya suka. Bapak Ibu konten kreator buat video banyak, kemudian videonya ditonton sama orang banyak, di like, di subscribe lagi, ya kita juga akan senang gitu juga. Allah semesta ini kita semua Bapak Ibu karyanya Allah, produksinya Allah. Maka Allah puji setinggi-tingginya orang yang senang memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Nah, itu disebut dengan ulul albab ya. Dalam akhir surat An-Nisa atau surat Al-Maidah Allah menyebut ada ulul albab. Siapa itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Mereka yang memperhatikan penciptaan langit dan bumi dan juga semua isinya, ya, bergantinya siang dan malam, ya, malam dengan siang, siang dengan malam. La ayatin li ulil albab, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, sambil duduk, wa ala junubihim, bahkan mau berbaring pun masih sempat-sempatnya dia ingat Allah. Nah, sampai dia berkata, wa qalu ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Ya Allah, ternyata yang kau ciptakan itu sia-sia menurut kita, karena manfaatnya terlalu besar dibandingkan kebutuhan kita, Bapak Ibu. Tapi itulah Allah ingin menampakkan tanda kekuasaannya di hadapan manusia, sehingga manusia itu tidak bisa ngelak dari tanda-tanda kekuasaannya Allah. Nah, itu kita diperintahkan. Kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari, amaruka fi hadhihi dar, Allah perintahkan kepada kita selama masih hidup di dunia, binadhari fil qawinati, untuk banyak-banyak merenunglah dengan apapun yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi kalau ada orang mengesali kita, itu tanda kekuasaan Allah, ya kan? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas diri. Allah telah menciptakan sebahagian kalian menjadi fitnah bagi sebahagian yang lain. Ada orang kok ini menjengkelkan betul ini orang. Nah, tanda dia kekuasaan Allah ini untuk menguji kesabaran kita. Bapak Ibu kalau ketemu misalnya tongkat Nabi Musa, Bapak Ibu ketemu tongkat Nabi Musa yang bisa membelah laut merah, yang bisa berubah tongkat jadi ular, itu kira-kira kalau ada tongkatnya sekarang, tongkatnya diapain? Dijaga baik-baik ya, dikasih kain kafan, dikasih minyak kemenyan, ya, ditaruh dalam box kaca transparan yang orang bukan melihat, ya kan? Tongkatnya Nabi Musa. Jangankan tongkat Nabi Musa, ada dengar rambut Nabi Muhammadnya dibuat jadi tergilir. Itu kan dijaga baik-baik. Ya. Kenapa? Itu kan mukjizatnya Nabi, ya kan? Ini kalau ada tanda Allah, berarti mukjizatnya Allah, Bapak seharusnya kan rawat baik-baik. Maka kalau ada manusia yang mengesalkan Bapak usah, ini kamu mukjizatnya Allah. Cobaan buat hidupnya saya. Saya harus rawat kamu baik-baik karena ada kamu, pahala saya makin nambah. Seharusnya kan itu Bapak. Kita rawat baik-baik. Mukjizatnya matahari, wah kita nggak bisa ciptain Bapak Ibu matahari. Nah, maka kita perhatikan matahari itu selalu ingat Allah. Wah, lihat istri yang cerewet, nah seharusnya itu mukjizat Allah itu untuk menguji keimanan kita. Nah, kamu harus lama hidup, kamu makin lama hidup, makin banyak saya dapat pahala, ya kan? Nah, jadi ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas biru. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan sebagian kita sebagai fitnah bagi sebagian yang lain. Ada orang utang gak bayar-bayar, kamu memang ayat Allah untuk menguji saya. Itu semua ayat Allah, Bapak. Ada guru yang suka-suka marah sama muridnya, bilang muridnya sama gurunya, kamu memang Bapak guru yang dijadikan ayat Allah untuk menguji kesadaran saya, kan gitu.
dalam kehidupan ini. Wa sayakshifu laka fitil kadari an kamalidati. Maka dengan kita memerhatikan ciptaan Allah di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala baru kemudian akan membuka syafaat, akan membuka takbir, ya, fitil kadar dalam kehidupan ini an kamalidati, dari kesempurnaan zatnya Allah. Ya, walaupun tidak semua dibuka, baru nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca Allah akan mempertontonkan betapa besarnya kemampuan Allah kalau kita sudah hidup dalam kehidupan akhirat. Ya, jadi nikmat dalam kehidupan akhirat itu yang paling besar itu bukan masuk surga, bukan dapat ini dapat itu di surga, bukan itu, tapi bisa melihat ke wajahnya Allah. Itu nikmat yang paling sempurna, dan saat itulah Allah membuka tabir kesempurnaan zatnya di hadapan makhluk ciptaannya, bukan di dunia, tapi nanti insya Allah dalam kehidupan surga di akhirat kelak. Semoga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.